Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengayuh sepeda yang tidak terlalu berat, menghadapi tanjakan relatif mudah, dan bersepeda dengan kecepatan yang lebih cepat di jalan datar dan hanya membutuhkan upaya yang sama adalah keinginan bagi setiap pesepeda. Bersepeda di jalan datar dan bersepeda di tanjakan sebenarnya relatif sama. Tidak ada yang lebih berat. Kemampuan bersepeda ditentukan oleh power yang diterapkan pesepeda. Bila pesepeda memiliki power 150 watt, maka dia akan mendapatkan kecepatan tertentu di jalan datar dan kemampuan untuk mendaki pada gradien tertentu dengan rasa yang sama. Dikatakan relatif karena memang ada beberapa batasan yang harus dihadapi ketika bersepeda di tanjakan. Bukan dari aspek kekuatan kayuhan, tetapi lebih kepada batasan gear ratio, kondisi jalur, kondisi lingkungan, dan kondisi psikologi pesepeda. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana menyesuaikan teknik dan drivetrain agar bersepeda di tanjakan semudah bersepeda di jalan datar. Pengetahuan dasar. Ketika bersepeda di jalan datar, kita mengerahkan sejumlah daya atau power agar sepeda bisa melaju dengan kecepatan tertentu. Bersepeda di jalan datar pada kecepatan tertentu, kita membutuhkan sejumlah tenaga atau power untuk menghadapi 3 hambatan, yaitu rolling resistance, hambatan udara, dan hambatan mekanik. Rolling resistance dan hambatan mekanik adalah hambatan bawaan, tidak bisa diubah sepanjang perjalanan. Rolling resistance berkaitan dengan jenis ban dan berat total. Sedangkan hambatan mekanik berkaitan dengan keloncaran drivetrain. Misalnya pesepeda dengan berat total 80 kg, sepeda dengan ban 26 x 2,1 inci, power 155 watt, dan mengayuh pedal dengan cadence 70 rpm, akan melaju di jalan datar dengan kecepatan 30,34 km per jam. Tetapi bila jalur bersepeda memasuki sedikit tanjakan, hambatan yang harus ditangani oleh power pesepeda bertambah 1, yaitu gravitasi. Misalnya bersepeda di tanjakan gradien 3%. Maka untuk mendapatkan kecepatan yang sama, pesepeda harus menambah power menjadi 359,82 watt, lebih 2 kali lipat dari power sebelumnya. Bila pesepeda hanya mampu mengayuh sepeda dengan power 155 watt, maka agar bisa melewati tanjakan di gradien 3%, variabel yang bisa diubah hanya kecepatan, yaitu bersepeda dengan kecepatan 17,05 km per jam. Agar upaya yang dilakukan sama antara jalan datar dan tanjakan, maka kita harus menerapkan gaya torsi yang sama pula. Maka untuk menurunkan kecepatan ada 2 cara. Menurunkan cadence dengan gear ratio yang sama, atau cadence tetap tetapi gear ratio diperkecil. Cara pertama, menurunkan cadence dari 70 rpm ke 39 rpm. Cara ini tidak efisien karena cadence di bawah 60 rpm akan mempercepat kelelahan pada otot kaki. Walaupun power yang dihasilkan sama, tetapi detak jantung akan berbeda. Kebutuhan oksigen pun jauh lebih tinggi. Cara kedua, cadence tetap di 70 rpm, tetapi gear ratio diperkecil. Misalnya semula menggunakan gear ratio 3,45, kombinasi 38-11T. Maka untuk menghasilkan kecepatan 17,05 km per jam, gear ratio harus diturunkan menjadi 1,94, yaitu kombinasi chainring 28T dan sprocket antara 14T atau 15T. Cara kedua ini lebih menjamin kenyamanan karena cadence yang diterapkan adalah cadence ideal, yaitu 60 rpm ke atas. Cadence ideal membuat kerja otot tetap di bawah ambang laktat, sehingga dengan power yang sama, cadence yang sama, ketika bersepeda di jalan datar akan menghasilkan detak jantung yang sama, penyerapan oksigen yang sama,
dan upaya yang sama ketika bersepeda di tanjakan. Mengapa tanjakan terasa sulit? 1. Keringat lambat menguap. Bersepeda dengan keringat yang mengucur deras dan tidak menguap dengan cepat membuat tubuh terasa lengket dan tidak nyaman. Berbeda bila bersepeda di jalan datar, di mana penguapan keringat lebih cepat. Faktor yang memperlambat penguapan keringat ketika ditanjakan adalah kecepatan sepeda yang lambat. Untuk itu, bila bersepeda di tanjakan, upayakan menggunakan pakaian yang cepat menyerap keringat, misalnya menggunakan jersey dry fit. 2. Mental. Ada aspek psikologis yang besar ketika bersepeda di tanjakan. Mental sudah menciut ketika melihat tanjakan yang curam. Untuk itu, ketika bersepeda di tanjakan, jangan melihat ke puncak tanjakan. Perhatikan saja jalan 1 hingga 2 meter di depan sepeda, dan dengan pengetahuan teknik mendaki yang bagus akan meningkatkan kepercayaan diri. 3. Tarikan ke belakang. Ketika berhenti mengayuh atau freewheeling di jalan datar, sepeda tetap meluncur ke depan akibat gaya momentum. Tetapi freewheeling di tanjakan, kecepatan sepeda secara drastis melambat. Bahkan, bila terlalu lama, sepeda akan mundur. Untuk berakselerasi mencapai kecepatan semula, membutuhkan power yang lebih besar. Untuk itu, upayakan kayuhan selalu konstan dan seringan mungkin, sehingga akan memperkecil durasi freewheeling. 4. Keseimbangan. Bersepeda dengan kecepatan rendah, apalagi seakan ditarik ke belakang, membutuhkan keseimbangan yang bagus. Bersepeda dengan kemudi yang tidak stabil berpotensi mengurangi kecepatan. Maka agar keseimbangan bagus, gunakan handlebar yang lebar. 5. Low gear tidak mencukupi. Sebagaimana telah kita bahas, untuk menyamakan upaya di jalan datar dan di tanjakan adalah dengan menurunkan gear ratio. Tetapi low gear ratio dibatasi oleh seberapa kecil chainring dan seberapa besar low sprocket. Seberapa besar gradien yang bisa dilalui? Hal pertama yang harus dipahami adalah cadence ideal. Cadence minimum untuk melewati tanjakan adalah 60 rpm. Cadence di bawah 60 rpm akan memperbesar perlambatan ketika ditanjakan, sehingga untuk mempertahankan kecepatan banyak tenaga yang terbuang. Kemudian, kita juga harus mempertimbangkan berat badan. Dua pesepeda yang memiliki power yang sama ketika di jalan datar tetapi memiliki bobot total yang berbeda, maka besaran gradien tanjakan yang bisa dilalui kedua pesepeda tersebut berbeda. Untuk mengetahui batasan gradien tanjakan yang bisa dilewati adalah dengan menghitung power yang dibutuhkan untuk gradien tertentu dan berat total tertentu pada posisi low gear ratio. Untuk sederhananya, maka kita asumsikan kecepatan tetap. Gear ratio terendah untuk 1x adalah 0,55 kombinasi 28T 51T. Untuk 2x atau double chainring adalah 0,52 kombinasi 22 42T. Dan untuk 3x atau triple chainring adalah 0,61 kombinasi 22 36T. Maka kita dapatkan kecepatan low gear untuk masing-masing kombinasi dengan ban 26 x 2,1 inci dan cadence 60 rpm adalah single chainring 4,14 km per jam, double chainring 3,91 km per jam, dan triple chainring 4,59 km per jam. Dari tabel kebutuhan power, maka untuk pesepeda dengan berat total 80 kg dan power rata-rata 155 watt, maka pesepeda hanya mampu mencapai tanjakan dengan gradien 16% bila menggunakan drivetrain 1x atau single chainring. Sedangkan untuk double chainring, maksimum gradien adalah 17%, dan untuk triple chainring, maksimum gradien 14%. Untuk berat total lainnya, silahkan lihat tabel kebutuhan power. Tabel bisa dilihat di Instagram saya. Sedangkan untuk kecepatan yang lain, karena berbeda diameter ban, low sprocket atau crankset yang berbeda, silahkan bertanya langsung di komentar dengan menyertakan data kaset, crankset, berat total, pesepeda, sepeda dan perbekalan, dan perkiraan power.
Power puncak. Power pesepeda pada hitungan di atas 155 watt biasanya adalah rata-rata power yang bisa dipertahankan selama 1 jam. Dengan power tersebut, untuk contoh di atas hanya bisa mencapai gradien 17%. Bisakah melewati tanjakan dengan gradien di atas 17%? Masih memungkinkan dengan mengerahkan seluruh tenaga. Biasanya dalam tes FTP, rata-rata power yang dihitung adalah untuk durasi 5 menit, 20 menit, dan 60 menit. Maka untuk mengarahkan seluruh tenaga, data yang kita gunakan adalah untuk durasi 5 menit. Bagi yang tidak sempat mengikuti tes FTP, bisa menggunakan data yang dipublikasikan oleh Training Peaks. Kali ini kita menggunakan data untuk pesepeda dengan kemampuan moderat. Data Training Peaks untuk durasi 5 menit bagi pesepeda laki-laki adalah 4,01 watt per kilogram dan perempuan 3,42 watt per kilogram. Untuk amannya, kita hanya menggunakan 2/3 dari data tersebut. Sehingga laki-laki memiliki power to weight 2,67 watt per kilogram dan perempuan 2,28 watt per kilogram. Maka untuk pesepeda laki-laki dengan berat badan 70 kg, power absolute-nya adalah 187 watt untuk durasi 5 menit. Maka gradien tanjakan yang bisa dilewatinya adalah 19% untuk drivetrain single chainring, double chainring 20%, dan triple chainring 17%. Kesimpulan, agar bersepeda di jalan datar dan di tanjakan membutuhkan upaya yang sama, pesepeda harus mengayuh sepeda dengan cadence minimal 60 rpm dan menurunkan gear ratio pada batasan tertentu. Batasan kemampuan di tanjakan untuk power yang sama ditentukan oleh kecepatan, dan kecepatan dibatasi oleh seberapa kecil low gear yang dimiliki. Sedangkan besaran gradien tanjakan yang bisa dilalui bergantung kepada power, berat total, dan low gear yang dimiliki. Bila tanjakan sudah di luar batas kemampuan kita, power, dan drivetrain, tidak ada salahnya TTB, tuntun baik. Dan ini sangat bijaksana. Jangan sampai bersepeda menyiksa tubuh kita, tetapi bersepedalah untuk mendapatkan kesenangan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.